Kemudian beberapa hadis yang menjelaskan tentang sholat berjamaah. An Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna syaitona idza sami'a nida'a fi sholati qala Sulaiman radhiyallahu anhu fasaltu an yaraha qala ya min Madinah sitatun wa salasuna milan. Jadi setan itu kalau mendengar orang azan dan orang iqomah, tapi kan setelah azan balik lagi goda wong sholat. Udine kalau wong dakwah, azan dakwah. Jadi sing diwedini setan itu wong dakwah tok, wong sing dakwah. Wong sing lagi azan lagi dakwah. An Abi Hurairah anhu anna Nabi sallam qala idza nudiya li salati adbar syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al ta'zina fa idza qudiya at-ta'zinu aqbala hatta idza subiba bi salati adbara hatta idza qudiya at-tasibu aqbala hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi yaqulu uzkur kaza lima lam yakun yazkur. Artinya begini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila diserukan azan untuk sholat, maka setan lari menjauh sambil berkentut. Kentutnya bunyi sampai tidak lagi mendengar suara azan. Suara kentut tidak menolak suara azan. Lalu apabila azan telah selesai, ia datang lagi. Dan ketika diserukan iqomat, ia lari lagi menjauh. Sampai ketika iqomat selesai, ia pun datang lagi. Kemudian ia membisikkan dalam diri seseorang yang sedang sholat dengan berkata, ingatlah ini, ingatlah itu. Ia mengingatkan hal-hal yang sebelumnya tidak diingatkan, tidak diingatnya. Sehingga seseorang tidak ingat berapa rakaat ia telah mengerjakan sholat. Sampai kelali jumlah rakaatnya. Dibisikkan setan. Jadi setan kalau ada orang azan lari, balik maning, komat lari maning, balik maning. Itu kesimpulannya dari ulama itu. Jadi setan ujine iki ngomong dakwah. Azan kan dakwah. Jadi hanya yang diketahui itu hanya orang dakwah saja. Azan contohnya itu. Dan nanti kalau sudah azannya selesai, setan terus menggoda. Goda main eling, sing ora tau kelingan jadi eling. Nanti kunci, nanti mau aku nutupi waktu, tak tutupi waktu mau kan. Mau depan kucing, macam-macam perungkapan. An Nabi radhiyallahu anhu Rasulullah sallam qala law ya'lamun nasu ma fin nidai wa safil awal thumma lam yajidu illa yastaimu alaihi lastahamu. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung di dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak menemukan cara lain untuk mendapatkannya selain dengan mengundi, pasti mereka akan berundi. Azan itu ganjarnya gede nemen. Terus shaf awal juga gede.
rebutan. Akhirnya itu undi. Angger ngerti ganjarnya gede. Tapi orang ngerti yo, malah wis komat wis namburi bae ora maju-maju. Lah, lagi. An Salman Al Farisi anu qala salam idza kana rajulu bi ardin hijin fahanati shalah fala tawaddo. Ilam yajid ma'an fadayamam fa in aqama salama malakani wa in adana wa aqama salahu min junudillahi ma la yura tarafahu. Dari Salman Al Farisi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang berada di satu tempat yang tidak berpenghuni, nang alas, apa nang lautan kuno, apa nang dilah, nang rumah dewekan. Kemudian tiba waktu sholat, hendaklah ia berwudu. Nang rumah kan gak kudu ada masjid, kita nang waktu sepi ya, nang laut mungkin atau nang ini mau nang hutan. Apabila seseorang berada di suatu tempat yang tidak berpenghuni, kemudian tiba waktu sholat, hendaklah dia berwudu. Jika ia tidak mendapatkan air, hendaklah bertayamum. Jika yang menyerukan iqomat, maka dua malaikatnya, Raqib dan Atid, akan mengerjakan sholat bersamanya. Al-Qomat. Tapi jika ia menyerukan azan dan iqomat, maka tentara-tentara Allah yang berjumlah besar akan mengerjakan sholat di belakangnya. Sehingga tidak terlihat kedua ujung barisannya. Saking agak makmum. Jadi perlu apa? Azan dan qomat itu meskipun dewekan nang tengah alas nang tengah padang pasir atau nang tengah laut itu azan meskipun dewekan azan qomat. Engko sing makmum niku tentara nih Gusti Allah maksudnya malaikat-malaikat. An Ubah ibni Amir lalu qala samitu salam yaqulu ya jaburu bukum min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyati jabalin yu'adzinu bi salatin wa yusalli fa yaqulu Allah azza wa jalla unzuru ila ibadi hadza yu'adzinu wa yakumu surata ya khafu minni qad ghafartu ibadi wa adkhaltul jannah rawahu Abu Dawud. Ini ada lagi hadis ya dari Uqbah bin Amir lalu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tuhanmu subhanahu wa ta'ala ridho kepada seorang pengembala kambing di puncak sebuah bukit yang menyerukan azan untuk sholat, kemudian mengerjakan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lihatlah hambaku ini, dia menyerukan azan dan iqomat untuk sholat karena takut kepadaku. Sungguh aku telah mengampuni hambaku itu dan aku akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis lewat Abu Dawud bab azan dalam perjalanan. Nah itu. Jadi kalau kita meskipun sendirian azan dan qomat itu, tapi ya orang laki-laki ya. Kalau orang perempuan kan tidak harus azan. Udah, sekarang saya ganti ya loh. Sedang jamaah walaupun tidak ada orangnya. Sekarang kita teruskan pengajiannya kemarin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'an aurijalun qasudul iktida'a bimusallin khalfahu sofan. Wa wuqufu rajulaini, dan berdirinya dua orang laki-laki aurijal berapa orang, bukan hanya dua, bila banyak 3, 4, 5. Qasudul iktida'a yang bermaksud makmum bimusallin dengan orang yang sedang sholat, khalfahu di belakangnya, sofan berjajar. Jadi sofan buat sof. Jadi ini orang jamaah. Kalau tadi kan yang kemarin kan kalau yang makmum satu orang itu. Ini yang makmum mulai qomat itu sudah 2 orang atau 3 atau 10 lah kamal. Minimal 2 orang. Kalau yang makmum itu sudah 2 orang, maka dia membentuk sof di belakang imam, bukan jejeran, bukan. Itu orang laki-laki lah ya, bukan perempuan. Kalau yang mau perempuan lain lagi. Jadi hanya yang makmum itu 2 orang laki-laki jejer satu soft. Wanu dibawa kufun fi sofil awal bahwa mayal imama wa inta khallalahu berdiri fi sofil awal di dalam barisan yang pertama. Barisan pertama itu apa? Wa huwa mayal imam, yaitu yang paling dekat dengan imam. Wa in dihalang-halangi, terhalang oleh mimbar. Mimbarnya moncol mengarep lah. Jadi imame nang pengimaman, makmume ing sebelah singgurine imam bisa belah mimbare iku isi sapa awal berdoa. Kayak mimbare Kanjeng Nabi lho. Kan moncol lalu ngarep. Arang teng Sri Lanka mimbare berbuka mlebu mrono adoh. Artinya orang ngalang-alangi soft. Tapi kan mimbare diajak akan ada ngarep. Nah orang apa yang soft awal dia terus bae lurus. Jangan ke kalang-kalangan mimbar, awak amujan atau ke kalang-kalangan tiang. Soft awal ono tiang. Ya bisa soal bae terus sebelah tiang orang apa. Aja terus ikut soft 2 kumpul go sing keri wong sing keri. Wong sing pertama teko soft awal kabeh. Senajan dawa nih sampai sak kilo meneh. Dawa Masjid Ampel lu dawa nemen nak soft awal lu. Soft awal Masjid Ampel itu lebih 200 meter, 300-an. Pondok Temboro. Pondok Temboro soft awalnya kan dawa. Jadi harus soft wis ana 200 luwih. Itu buat masjidnya memang diprogram begitu. Jadi melebar, memburine, Temboro itu memburine cuma 60 meter, tapi menyampingi sampai 200 lebih. 200 meter, itu 300-an. Ya kayak Ngampel lu, Masjid Ngampel kan memburi ini cendek. Paling-paling 50 meter, 1 meter. Tapi menyampingnya orang wetan ulun niku. Kayak ngetan ulun, ngalor ngidule. Ngalor ngidule ku sampai dawa men. Tapi senajan kaling-kalingan caga atau kaling-kalingan mimbar terus lo bae sok awal itu. Itna dilu fi sufufikum,
Jadi sebelum manu ada aba-aba dari imam ya. Sebelum sholat terlebih dahulu imam disunatkan meluruskan barisan makmum sebagaimana sabda Nabi, iktadilu fi sufufikum wa tarasu fa ini arakum min waroi. Ada hadis ini. Luruskan dan rapatkanlah barisan kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Ini mujizat ya, mujizat Nabi itu ndeleng ngarep kalau ndeleng buri pada baik. Nang buri wong katon kabeh kaya aku ndelok mari ngarep ngono, Kanjeng Nabi ngono. Jadi bisa weruh wong sinang buri ora khusyuk, guyonan ono mane. Wong sing makmum dadi cilik. Sing makmum sahabat sing guyonan. Jadi Nabi itu bisa melihat ke depan dan bisa melihat ke belakang. Ini hadis ini. Pak ini arokum miwaroi. Aku bisa melihat kamu dari belakang. Jadi apa sing kitok, apa sing gegere, tanya Nabi itu bisa weruh wong sing nang begini. Namanya mukjizat ya. Tuma mayalihi wa kaza wa afdalu kulli sofin. Tuma ma kemudian barisan yalihi yang berdekatan dengan sof awal. Jadi sof 2 maksudnya. Wa kaza dan seterusnya. Jadi kalau kita jamaah sof awal penuhi dulu walaupun panjang sampai 200 meter. Kemudian sof 2 penuh baru 3 gitu. Itu mamanya liwa kata. Wa afdalu kulli sofin dan paling utama setiap sof itu yaminuhu yang kanan. Jadi kalau kita datang pertama tuh milihnya yang kanannya imam. Podo-podo sof awale itu masih baik yang kanannya imam. Podo-podo sof 2 juga yang paling baik sof kanan. Podo-podo sof 3 yang paling baik yang sebelah kanan. Kulli sofin yaminu. Apabila barisan sebelah kanan imam bertentangan dengan barisan bertentangan dengan barisan pertama, maka barisan pertama didahulukan. Kemudian ya sebelah kiri imam. Wasaful udima walau taruh dafa ya minul imam ya ada pilihan ya walau taruh dafa ya imam. Kalau bertentangan aku akan milih kanan imam, aku milih kanan imam oleh sof 2. Tapi kalau saya milih kirinya imam, saya sof awal. Nah, terus apa? Udima fi mayadharu. Maka didahulukan yang tampak ya sof awal dulu, selesaikan. Jadi sof awal kiri itu lebih baik daripada soft 2 kanan loh, maksudnya gitu. Jadi soft awal sing paling apik sing kanan. Tapi yang harus soft awal kalau soft sani, soft sing kedua kanan. Tapi yang soft awal kiri, ya apik lang soft awal kiri. Kenapa? Karena ya dalu wa minhu aula minal qurbi ilaihim min qiyasarihi. Karena menurut kaul yang jelas belum sebelah kanan imam pada yang dekat berada di sebelah kiri imam. Ya, jadi kamarnya selesaikan dulu soft awal, baru soft 2, baru soft 3 gitu. Ya tepat oleh sebelah kanan ya untung. Jadi tidak usah milih sebelah kanan ternyata oleh soft 2. Wa idrakus safil awali aula min idraki ruku'i ghairi rakatil akhirah.
Wa idrokul sofil awali, adapun ketemu soft awal itu aula lebih utama min idroki ruku'i min idroki ruku'i wa rukaatil akhirah, daripada ketemu ruku min idroki ruku'i wa rukaatil akhirah, daripada ketemu ruku. Maksudnya rokaat pertama ya, rokaat pertama. Kalau saya mengejar soft awal, saya tidak ketemu ruku, kurang serokaat. Tapi kalau saya langsung ruku mengejar soft awal, langsung ruku di rokaat kedua, di soft kedua. Selain rokaat akhir, rokaat akhir memang karena untuk jamaah kan. Kalau amma hiya fa inna faut khusus fil awla minat. Jadi memang kalau rokaat akhir memang lain. Ini sekarang ngomong rokaat awal saja. Kalau saya ini kayak contohnya nama Masjid Akbar ya. Masjid Akbar itu Nelly. Aku sering aku demen pun melaku ngelawang bisa dulu menaring awal soft sani barang maling tiga tambah dari soft sani ku maling soft awal ku maling kiri ini atuh. Akhirnya nggak ketemu ruku soft rokat awal itu maksudnya gitu. Itu masih baik ketemu soft awalnya daripada ngejar rukunya. Angger aku melo nang soft sani kan aku bisa ketemu ruku imam, tapi masih baik ngejar soft awal. Selain rokaat terakhir, rokaat terakhir itu memang amahia karena fautaha khusus sofil awal, fa itu juga awalan minas sofil awal. Kalau rokaat terakhir memang biar dapat makmum sama imam. Kalau sudah tinggalan ruku kan namanya terus melok tahiyat itu aja, nggak melok. Masjid besar kayak masjidnya itu Nelly itu, Masjid Akbar itu lebarnya itu kita 200 meter, sebab satu petak itu 60 meter. 60 kali 3 itu 80 meter. Mengejar soft awal terus ya ketinggalan rokaat pokoknya. Ya, itu lebih baik ngejar soft awal itu mau daripada aku mau ketemu oleh rokaat awal daripada rukuk nang soft sani. Berarti ngurak-ngurak, ayo terus ke sana, terus soft awal terus. Ya, seperti di Madinah ada apa itu? Di Madinah kalau nggak ada polisi yang ngatur soft ya kalau masih kosong karena lebarnya itu loh, karena lebarnya masjid itu sehingga ada yang ngatur. Akhirnya yang ngatur jamaah. Singatur itu namanya Haris ya, Hirosah. Ya, orang Hirosah itu boleh jamaah duluan, kemudian nanti Hirosah. Jaga sandal, jaga sepeda motor, jaga soft, bisa sampai yang duluan. Pahalanya sama karena dia memang untuk ngatur. Kalau nggak ada yang jaga sepeda motor nanti hilang motornya. Jadi ada Hirosah. Jadi seperti di Mekah, di Madinah itu Hirosah yang polisi-polisi itu kan nggak jamaah akhirnya. Tapi sudah sholat jamaah tadi sebelum komat, dia sudah sholat duluan. Berjamaah dengan mereka sendiri.
Nah biasanya jamaah tabligh ngono, jadi yang bagian hirosah sama disit mempersiapkan makan, mempersiapkan macam-macam itu bagian khidmat itu sama disit gue terus mati orang belum. Jadi tetap harus juga sandal juga. Oh no. Tapi belum berjalan di masjid-masjid yang lain itu. Sebetulnya belum berjalan. Sehingga sering sepeda motor hilang. Yang baru kamu ini kan sepeda motor hilang. Masih belum paham sih kalau sih. Tapi memang kalau Jumat memang angel ya Jumat kan sih. Kalau Jumat ini kalau gak iso cuma dewean. Tapi yang Mekah kan nggak sholat Jumat tuh polisinya. Polisinya nggak sholat Jumat. Artinya sholatnya zuhur biasa tamat duluan. Wa idraku safil awal awlam min idrakir ruku'i ghairul qadr akhirah amma hiya fa inna fawqaha wa safil awal juga awla min safil awal. Dah. Wa kuriha dan dimakruhkan lil makmum bagi makmum. Wa kuriha dan dimakruhkan lil makmum bagi makmum infirajun anisofi berdiri sendirian anisofi dari sof alawi min jinsihi yang satu jenis lanang berlanang ini wajah lebih siatan balik huluha in wajah apabila menemukan fihi di dalam sof siatan ada kelonggaran bahkan dia huluha masuklah dia ke sof lagi. Jadi gini loh, namanya jamaah itu minimal 2 orang. Kalau sendirian, kok memang soft awalnya penuh. Kemudian datang dewekan nang nafsani dewekan. Itu nggak apa itu. Jadi harus narik yang di depan supaya ke belakang satu. Tapi ini belum nanti mau di sini mungkin ada nanti di sini. Jadi kalau kita jamaah kok sendirian, itu ya kayak orang sholat sendirian. Jadi makmum yang sejenis sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan makruh menyendiri dari soft. Jika masih ada tempat yang kosong, seharusnya yang mengisi atau masuk ke tempat yang kosong itu. Nah, saya itu namanya kalau sing kosong ya. Wasuru'un fi sofin qabla itmami ma qablahu minas sofi wa wuqufu zakari al-fard an yasari wa ra'ahu mukhadiyan lahu wa mudakhiran kathiran wa kullu dzalika tufawitu fadilatal jamaah kama sarahu bihi. Wasuru'un dan makruh membuat sof baru. Wasuru'un fi sofin, jadi qabla itmami ma qablahu. Jadi jangan sampai membuat barisan nomor 2 itu belum penuh dengan sofi. Wa wuquf zakaril fardi an yasarihi, laki-laki makruh berdiri menyendiri di sebelah kiri imam walaupun di belakangnya sejajar dengan imam ya, muhadzian lahu wa mutaakhiran kathiran, dan terlalu mundur, terlalu jauh. Wa kullu dzalika tufawitu pada jamaah, karena semuanya itu bisa menghilangkan fadilahnya jamaah. Bagaimana penjelasan ulama mengenai hal tersebut? Jadi begini, kalau soft awal belum selesai, tidak boleh membuat soft 2. Jadi harus selesai itu. Nah, umpamanya sudah soft 2 sudah penuh ya, sudah minus sofi wa kufur zagal fardhi. Dan kalau ada orang laki-laki ya makmum 1 orang nih al-fardhi,
berdiri kan sebelah kirinya imam atau belakangnya lurus sama imam itu makruh wahdian lahu. Kamu akhiran kasir atau terlalu jauh sholatnya sendirian, imamnya mestinya satu meter setengah itu sampai 2 meter atau 2 meter rambutnya imam itu. Semuanya itu bisa menghilangkan fadilah jamaah kalau tidak sesuai dengan aturan. Jadi buatlah soft sampai penuh. Kemudian kalau tinggal sendirian, tinggal satu orang, lalu pasti anyasarihi jangan berdiri sebelah kanan, sebelah kiri di imam. Atau di sebelah lurus itu nggak boleh. Jadi harus sebelah kanan. Atau membuat barisan yang terlalu jauh dari imam juga nggak boleh. 3 meter, 4 meter kok imam. Maksudnya tidak boleh itu sah-sah, cuman tidak dapat fadilahnya jamaah. Wa yusanu dan disunahkan ala yazida agar tidak menambah ma baina kulli sofaini antara tiap-tiap dua barisan wal awali dan yang pertama wal imami dan imam ala salasati azru'in 3 ziro. Tiga zero ya kita kali. Jadi kalau bisa jangan sampai 2 meter, 180 cm kira-kira. Wa yakifu khalfal imami arijalu. Kemudian caranya ngatur barisan itu yang di belakang imam nanti barisan itu masih bian, kemudian barisan keduanya anak-anak, itu manisa, kemudian barisan ketiganya perempuan-perempuan. Walayu akhuru sibyan itu lil baligina dan tidak lil baligina lihat di sini karena jenisnya sama. Kalau campur laki-laki balik sama laki-laki kecil ya campur apa-apa satu baris yang bisa. Satu baris. Buri mereka antro. Jadi biasa baik. Orang perempuan yang harus di belakang. Saya ulangi ya. Dan disunahkan agar jaraknya makmum sama imam untuk tiap-tiap shaf itu tidak lebih dari 3 ziro. Itu sekitar 3 granit lah. Jangan sampai 4 granit, 3 granit. 160 cm kali 3 jadi 180 cm. Dan berdiri cara yang ngatur barisan orang-orang laki-laki di belakang imam. Kemudian anak-anak, kemudian perempuan. Jadi di belakang imam itu orang laki-laki maksudnya begini. Orang laki-laki ini dipersiapkan kalau imamnya nanti batal loh. Itu ganteni. Nanti nambunnya ada cilik kalau imamnya batal sing ganteni sopo. Atau imamnya mati loh. Imamnya lagi sujud mau dicabut roh karo orang yang ngerti ngimami pokoknya ya sing maca Fatihah bener terus bisa ngimami loh itu dipersiapkan burine imam ojo sembarangan burine imam muadzinnya kalau ya orang udah ngapa apa lah orang imami batal pak mijur udah ngimami lah jadi persiapannya begitu caranya. Kalau istilahnya
Muadzin kopilot gurine. Muadzin sing pinter ngaji ya, muadzin ngaji yo. Mana muadzin ku pinter ngaji. Yang sore imam lah muadzin itu. Ilmunya. Bukan mau guri maju guri. Sop kedua lah. Sudah. Waminha ilmun bintikol imamin biru yatin lahu au bibati sofin au sima'in li sotihi au sotin mubaligin sikotin. Waminha dan setengahnya lagi dari syarat-syaratnya jamaah ilmun bintikolin mengetahui perpindahannya imam bintikol imamin. Contohnya apa? Biru yatin lahu dengan melihat. Jadi melihat imamnya ruku, imam sujud itu simbolnya itu perlu. Atau dibagi sofin atau melihat sof yang paling akhir ya. Jadi jangan sampai di suatu ruangan tertutup makmum lah. Kalau imamnya ruku apa sujud nggak lu. Wali badi sofin au simain li sautihi. Nah, jadi ini ada mendengar suaranya boleh. Jadi tidak tahu imamnya tapi suaranya nggak speaker. Allahu Akbar. Kayak wong wedok-wedok. Wong wedok-wedok kan gak lu imamnya sujud ruku krungu suara itu Allahu Akbar melu ruku. Simain li sautihi atau mendengar suaranya imam. Sauti mubalighin sikotin atau suaranya mubalik. Zaman biyen niku gak ono speaker, jadi mubalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak Mekah misalnya lagi orang mubalik ke Mekah Madinah itu. Karena banyaknya orang. Jadi meskipun tidak tahu imam, tapi masih dengar suaranya imam. Itu boleh makmum. Wa minha di luar boleh. Di luar ruangan boleh berarti. Dengan suaranya tok. Masih satu ruangan kan jauh dari tempat situ. perlu ini. Zaman saiki, zaman biyen ya mubalik lah. Wa minha dan setengahnya syaratnya jamaah lagi ijtima'uhuma imam wal makmum satu tempat. Tidak boleh itu dua tempat. Di siji nang omahe Abduh ngono. Lah yo itu kan dengar suaranya tok. Ini di atas boleh. Anggere jamaknya akeh sampai buber sampai omahe Abduh ngono ya ora apa-apa. Umamane pedhot kaya nang omahe bapane kuwi. Sembayang nang kono. Nang kono iku Jumatan. Tapi kelihatan Terus jalan wong makmum nang omah kono. Sing imam nang masjid itu. Ya sampai mlebu jero omah. Apa-apa iki enggak boleh ya. Tempat. Nah, Bien pernah dongeng bapaknya lagi sebagaimana cara berjemaah pada zaman yang lampau. Lagi bapaknya sakit, Bien sholatnya nang omah.
tapi kelihatan Jumatannya. Ayo kelihatan. Ada yang kalau ada petutupan mobil Kalau apa? Orang sama berapa? Lah yo maksudnya anak apa? Apa itu? Itu kan sering lang mesti mesti itu sembayang nang budi orang kalau sambungan ini masa iso. Yang berarti nggak oleh. Enggak oleh lah. Kalau di rumah itu nggak boleh itu ikut masjid. Kita sering. Kudu istimewa imam berapa? Umpamanya ada Aminah masjid 2 Sirin lantai. sering Ya. nang omah kan. Ya, Aminah Ya, Sirin sering. kedua kan enggak perlu. Kalau Aminah Sirin sering nang aku omah. terang dong boleh no. Baru imamnya sujud. Tapi kan ada tapi nawis nang omahe wong aduh ngono, omahe aduh ngono. Omah tadi Mas. Enggak ono. Omah bapakne asal boten. Ini oleh bapak. 300 oleh 300 dirok nanti di belakang ada. Jadi 150 meter. Oh, 150 meter ya belum ada ya situ. Kan luber ya. Paling Luber 25. sampai ke rumahnya Simbah itu boleh. Itu namanya Oh, masih boleh. Tapi Apalagi di kalau depannya banyak anak kecil-kecil pada sholat di masjidnya masjid. tidak penuh, halaman masjid Enggak penuh di halaman masjidnya ada mobil, ada enggak Oh, kaling-kalingan Mas, kalingan mobil lagi parkir, angsal boten niku. ya, orang sekali ngalah apa tujuh satu tempat jenenge. Gua jenenge 50 TV ae ngono. itu kan enggak berapa meter tadi? 150. Makmur Mekah. Mekah kalau Mekah ini kan berdoa selain tempat. Jadi dimakanin. Jadi dimakanin di satu tempat, dimakanin di sebuah tempat. Jadi yang gambaran begini, masjid lantai 7. Nah, masing-masing tidak tahu, tapi ada suara, ada speakernya, itu boleh karena masih satu tempat. Tapi kelihatan jalan rono, kemudian di sana ada gedung lagi, itu kayak satu tempat nih. Ini kan kaling-kalingan mobil parkir mboten napa-napa. Bisa murah. Bisa murah. Orang satu tempat kok, gak usah kaling-kalingan mobil parkir orang Lewat ya, Kecuali kalau nyambung makmum sampai nang latar ngono bisa boleh. Nyambung koyo salat Idul Fitri iki lho. Kan jamaah sampai ndalan itu kan. Iya, pernah ya. Itu sampai rumah enggak apa-apa terus sampai rumah wasilah terus enggak apa-apa rumah ini kalau enggak boleh. Anggere namanya bisa tempat. Ya. Sudah. Fa in kana bi masjidin. Fa in kana apabila ada imam dan makmum di masjidin pada satu masjid. Wa minhu dan dari masjid itu jidaruhu wa rufatuhu. Di dalam masjid itu termasuk masih juga tembok dan terasnya. Itu anhu bahaya ataupun rohbah itu maya rujuk anhu yang sudah di luar masjid, lakin fijiro li ajlihi, tapi dia itu dibangun untuk masjid. Dapat amruh amalan bizahir, baik itu wakafnya sudah diwakaf atau belum bukan masjid,
ngarepe ku di wakaf tapi sisa pedot suarane. Mm-mm. aku kalau masjid jika saya selama filzogir karena mengamalkan lahirnya bahwa at-tahwid jadi tidak masih didirikan dan tidak bahwa adapun adapun masjid ya at-tahwid ini khusus dua barunya bangunan Pak jauh sesudah masjid Pak Ana kalau masjidin Pak Ana dan dia itu bukan masjid itu nggak apa-apa kan masih satu beda rumah simbah itu satu Pak oleh wong iki sing emperane biji masalah kalau emperane masjid ku iwa emperane wakaf apa dudu jadi akhirnya langsung membolehkan karena masih satu tempat la harimuhu bukan pelatarannya pada masjid la tidak termasuk masjid harimuhu pelatarannya bahwa adapun harim itu mau diun tempat ittasola yang nyambung ini dengan masjid wahuji'a dan dipersiapkan lima selahati untuk masalah masjid kan si bobimain wabat ini alirnya seperti misalnya untuk mengalirkan air atau menyimpan sandal sohal tidak maka sah makmum di situ masjid nalakari masjid itu bisa wa in zadatil masafatu walaupun tambah ya wa in zadat tambah jauh al masafatu jaraknya bainahuma antara makmum dan imam ala salah satu mi'ati ziro'in ya jaraknya itu jauh sampai antara imam makmum 300 ziro 150 meter salah mi'ati ziro'in 300 hasta kira-kira Kumpul nang Mbak Farida. itu masih sah kalau masih pelatarannya 300 zero itu pirang meter berarti? 150 ya kira. 150 meter. Iya. Dari masjid ke rumah. Lakaretok lu. Lakaretok. Jadi sing masjid iki lho mau ini. Tapi enggak ini tidak masjid cuma imam antara imam dan makmum bainahuma jaraknya imam dan makmum 150 meter. Tapi bisa jopo masjid, bisa jopo bisa harim mau harim. Nang omah wis ora. Bermakmum dari tempat tersebut kepada imam yang berada dalam masjid walaupun jarak antara imam dan makmum lebih dari 300 hasta. Itu 50 meter sapira. Asalahe nang omah. Iya, masalahnya nang omah itu kan itu ada 150 ziro kan. Jadi dari rumah ke masjid itu. Tapi sekali. Awih talafatul abnyatu atau bangunannya berbeda-beda. Ada loteng, ada menara, ada macam-macam lah. Lantai 2, lantai 3, lantai 7. Awih talafat abniyah.
Bisilafiman berbeda dengan orang dibinain fihi dalam satu bangunan. Layang babu yang tidak tembus, tidak 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 nyambung pintunya ilaihi kepada imam. Bi'an sumiro, contohnya bi'an sumiro tidak memiliki pintu masuk menuju ke ruangan masjid untuk umpamanya sebuah loteng yang tidak memakai tangga untuk menuju ke sana. Bi'an sumiro akan sathon lamilkon dari lang dhuwur loteng tapi langkah tangga nih para kasihu maka tidak sah. Jadi andai kata masjidnya makmum tapi nang dhuwur gendeng lho. Nah makmum nang dhuwur gendeng masjid iku ora sah. Sebabnya apa? Sebenarnya langkah tangga nih sing gendengku mau. Jadi kalau sisi program Wira Mekah kan beberapa lantai kan dibuka ono tanggane kabeh. Itu oleh kayak nang masjid Istiqlal namanya. Itu kan sampai lantai 6 itu kan itu kan ada tangganya semua. Malah Istiqlal malah tahu gerakannya imam itu. Ada kata tidak tahu gerakan imam. Saya pernah makmum di masjidnya sampai itu masjidnya Anom yang di Surabaya itu loh, Ali Hanafiyah. Itu kan lantai 3 itu. Nggak ada rapat petis, nggak lantai 1, 2, 3 itu rapat, nggak ada bolongannya apa-apa. Cuman nganggone ya speaker itu mau. Tapi ada tangganya kan, tangganya di belakang, bukan di depan. Bukan. Iya sah saja. Ini contohnya ya. Jadi pokoknya kalau masih satu bangunan di dalam masjid, jangan lu genteng lo, genteng kan nggak ada atap, nggak ada tangganya, malah nggak boleh. Makmum genteng masjid nggak boleh. Lantai-lantainya yang boleh. Kalau makmum di sebelah masjid yang ada kacanya, tapi enggak ada, tapi pintunya dikunci, kelihatan dari kaca tok. Nggak apa-apa, bukan masjid. Pintunya dikunci nggak apa-apa. Kalau masih satu masjid ya, masih satu bangunan. Soalnya tahu, itu lawangnya tapi ini. Ya tapi kan ada tangganya kan, tangganya memburi ya kan? Bukan tangga, di sebelah sisiran. Oh di sebelahnya masjid ya? Nang jebone masjid, nang jebone apa kue? Oh latar. Serambi. Serambi, Serambi. Serambi ya di masjid nih, Serambi masjid kan di masjid. Latare boleh kok makmum latare ku asale suarane krungu suarane masih boleh masih satu tempat ini. Aku tahu sholat kayak nang Jakarta kayak nang sampai nabahan iku mbiyen. Ya baru tulis kambela baru makanya nang lontrongane kae dikunci lawang ngarepe ngono ya. Ini enggak apa-apa. Lawang ngarepe ora dikunci, liwat. Iya, mana lawang ngarepe ora dibuka, dikunci. Maksudnya imamnya di dalam. Imamnya di dalam. Ya, imamnya di dalam lah, kan enggak muat kan sampai rono. Dari sebelah kanan, sebelah kiri itu lontrongan kan. Nah, boleh makmum di situ. Bagian masjidnya masih sing lawang ngarep dikunci. Iya nggak apa-apa, nggak kunci nggak apa-apa. Pokoknya bisa kasih sama masjid sih. Satu Tadi bangunan. kaya lawang sing jangkelan, ki ora sah sembayang makane, sembayang buri tapi ngono lawang, burine lawang. Lawang gede. Kunci.
Kan be kuncinya hilang maksud aku. Hilang. Kuncinya ketilisut. Harap bisa Bu. Ya. Sudah sedikit lagi. Yang lebih lagi rorin atau yang kita anda atau ada imam. Jadi orang sholatnya di tanah umaya. Makmum dia tidak bisa sampai ke tempat imam itu kecuali harus dengan membungkuk atau dengan memalingkan dari kiblat atau akan menemui imam, tidak sah bermakmum di tempat itu. Tuh. Caranya wong mencang adine ora krungu. Orang genah. Wal dulu jamaah hina izin. Iki anu ya. Ini tadinya saya ceritakan di kolong masjid yang dikunci pintunya. Ini ada bahannya. Sama lawakofa miwaro isubakin. Ada orang makmum di belakang jendela. Biji dari masjid di pintu masjid, tembok masjid. Wala yasilulaihi, dan si makmum tadi tidak bisa sampai ke imam ila bi azilowin awin itofin, kecuali dengan membungkuk atau membelok ayat syarifah antihatul qiblah ujung la aradaduhul ilal imam. Ini enggak boleh juga ya. Tapi aku tahu namun nanti ya. Aku tahu mengulang lafaz. Jadi ini tadi yang saya orang yang pintunya dikunci ya. Menurut ini nih. Kama lawakofa mewaro isubaken ya. Jadi pintunya dikunci, adanya jendela. Nah, jendela kaca. Membungkuk. Gimana? Itu jadi kalau mau ke tempat imam harus muter ngetan, balik ngetan baru merbu ada masjid. Nggak boleh ya, tidak sah. Belum mana? Nah, di sini mana tidak sah. Itu berarti ada jendela harus bongkok. Adanya pintu di belakang, di depan sana. di depan kan ada pintu tapi terkunci. Enggak, bukan. Aku tahu mocok oleh bahwa maudu'un ittasalti wa Tapi aku dan sumiro awakana sabkan lam amir kon lau minhu fala tasihul qudwah, tidak sah makmum izat jamaah ini karena tidak bisa kumpul. Coba sekarang kita pahami dulu ini ya, nanti barangkali ada pendapat lain. Jadi seperti tadi saya katakan, sholat di Bahrul Hikam itu pintu dikunci, sehingga kalau dari makmum masuk ke imam masih belok ngetan ingin melakukan itu tidak sah. Ini mesti tidak sah. Jadi ayan harifah antihatil kiblah walau ardatul ilal. Jadi kayak masjid sahabatku sing aku mau kalau mau masjid Ali Hanafiyah. Ali Hanafiyah itu masjidnya itu tiga lantai, tidak ada tembusnya. Jadi kalau mau ketemu imam ya mesti balik ke timur. Tapi saya dulu sudah pernah saya cari itu, saya cari ketemu, ternyata memperbolehkan. Aku mau ngomong, tapi gua mau ketemu mana yang minimal anak mungkin.
Ya aneh. Coba Mituan buka aneh. Jadi itu sementara ini jadi tidak sah ya. Jadi orang yang makmum seperti masjid ini nih. Masjid ini ada pintunya di depan ada, tapi ada depan. Ada jendela. Walaupun agama. Apa? Orang ya? Ada di Walaupun sini. eh Di sini ada ini kaca, masjidnya kaca. Terus AC, ber-AC. Jadi lawangnya ditutup semua. Orang perempuan di luar. Yang di dalam laki-laki tapi ditutup pintunya karena ada AC-nya. Itu gimana tuh? itu kan nggak dikunci. Enggak dikunci, diselorok. Iya, tapi kan bisa diseret ya, bisa diseret ya. Bisa ya, boleh ya. Iya, maksudnya yang tidak boleh kalau mau masuk sampai belok loh, belok ngetan. Itu ya di depannya masjid sholatnya. Itu anu bisa. Nanti saya carikan. Saya pernah makmum di tempatnya Ayah Hanafiyah. Terus saya ragu-ragu, terus aku tak boleh ketemu, oh ternyata ada yang memperbolehkan. Mungkin di belakang lagi ada. Walau kana ahaduhuma fihi al-masjidi wal akhor kharijahu. Walau kana dan andai kata ada ahaduhuma salah satu dari makmum dan imam ya, fihi di masjid. Imamnya di masjid, fil masjid. Wal akhor yang lainnya kharijahu di luar masjid. Surito disyaratkan ma'akur bil musafah beserta dekatnya jarak. Bi'ala ya juga dengan tidak tambah ma'bainahuma ala salasini azhiroin tidak lebih dari 300 diro 150 meter. Nah ini jadi rumahnya Mbah ya. Rumah Mbah itu kalau ada makmum di sana ke masjid itu ada enggak jaraknya 150 kilo 150 meter ada enggak? Kalau masih di dalam 150 meter masih sah. Itu sing imam apa sing akhirnya makmum? Dari imam. Akhirnya makmum ya termasuk ya akhirnya makmum. Di sini kan makmum anggar Jumatannya teras. Yes. Enggak, akhirnya makmum gue jerok makmum lah, makmumnya pas saya soft talk kan ya. Berarti ya Jumat ya. Ada muhairin tapi tidak ada tutup ya, ada tutup bainahuma antara imam dan makmum. Yamna umururuhu yang menghalang-halangi lewat auru'yatan atau menghalang-halangi pandangan au kufu wahidin atau berdirinya satu orang dan makmumnya dari beberapa orang makmum tidak aman fazin pada lorong ya, tidak aman fazin pada lurusnya yang tembus fil ha'ili di dalam ha'il tutup fil ha'il imkana. Tempat penghalang itu harus ada jalan untuk menemui imam. Jangan ditutup. Jadi pokoknya gila. Pokoknya jarak antara imam dan makmum kalau beda bangunan itu harus maksimal itu 100
150 meter. 300 kilo 150 meter. Nah, itu pun masih ada persyaratan lain. Apa itu? Ya jangan ada penghalang antara makmum sama imam. Artinya bisa lah, bisa kelihatan, bisa kalau melakukan situ ya bisa tidak ditutupi. Penghalangnya mobil di parkiran. Nggak apa-apa. Kan masih ada manfaat, ada pinggir-pinggirnya kan kena melakukan. Anggar niku sih Masjid Agung, terusan kan tengah-tengah konten parkir jalan. Lha gue sholatnya nang alun-alun. Jumatan. Iya, bisa gitu. Nah itu makanya nanti jaraknya saja. Jaraknya itu 150 150 meter meter. antara Masjid. Antara imam apa terakhir makmum. alun-alun ya. Makmum paling mburi. Iya. Iya. Ya, insyaallah. Imam makmum buri. Mungkin enggak sampai 150 meter. Paling 50 meter tapi enggak sampai. Oh, Masih berarti angsal. Berarti angsal deh. Mas sebagaimana karena bibina ini apabila ada dua imam makmum di dua gedung bibina ini kasohnin wasufatin dari suatu rumah. Karena ahaduma atau ada salah satunya binain dari gedung wal akhol yang lain di padoin di pelataran. Ya ilahi. Itu aidan baunya mamaro maka saya tidak salah halang. Sudah zaman sudah lebih 20 menit. Untuk besok lagi aja. Nah, mudah-mudahan. Tadi ngaji aku. Oh iya. Nanti jam Nanti kita cari. Tolong yang pegang ya anak tutorialnya cari yang membolehkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nafi majidah ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li sultanik wa masalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammadin dunjina bi amin. Alhamdulillah nabi. Abu tahiruna bi amin. Abu tarfa'una dan darajat. Amin. Abu baluna bi asrwa. Amin. 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 جميع الخيرات في الحي بدل المدين وعلى وزيادة في الخير هذا بدل قبل الموت ولا هذا إلا اللهم حافظ علينا في سكرات الموت والنجاة Amin. وأبننا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وأموالنا وكل شيء لنا اللهم اجعلنا إياهم في كنفك وأمانك وأجلك Amin. Amin. كل شيء اللهم جملنا بمعصية وإنا من مجيبنا لناس بالدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا نصيبنا جهنم Amin. وفي آخرتنا وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai Kalapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pamit guys saya. Assalamualaikum. 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 Wabarakatuh. Assalamualaikum.